Assalamualaikum. Jadi pada video kali ini aku bakal share ke kalian pembahasan soal SKB 2024, Formasi Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi. Tentunya pembahasan soal ini sudah sesuai ya sama peraturan materi pokok SKB 2024 yang baru saja dikeluarkan oleh Permenpan RB. Jadi materi ini udah sesuai ya sama Permenpan RB dan juga udah merujuk pada peraturan-peraturan yang ada di materi pokok Permenpan RB. Jadi apa aja sih materi pokok SKB Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi? Nah, jadi untuk penata kelola sistem dan teknologi informasi itu ada dua kemampuan ya, ada dua topik, kemampuan umum dan juga kemampuan khusus. Nah, untuk kemampuan umum itu ada 9 poin, bisa dilihat sendiri. Nanti file materi pokok ini bisa di-download di bawah di deskripsi gratis. Itu juga ada kumpulan-kumpulan materi pokok SKB lainnya. Oke teman-teman, jadi bisa dibaca atau di screenshot. Kalau sudah, langsung aja kita mulai ke soal nomor 1. Oke, nomor 1. Apa tujuan utama dari kebijakan keamanan siber dalam suatu organisasi? A. Melindungi data pelanggan dari pencurian. B. Meningkatkan efisiensi sistem jaringan. C. Menjaga kelangsungan operasional bisnis. D. Menurunkan biaya pengoperasian TI. E. Menghindari penggunaan perangkat keras lama. Oke, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Tujuan utama dari kebijakan keamanan siber. Oke, kalau sudah kita coba lihat. Soal nomor 1 jawabannya C. Menjaga kelangsungan operasional bisnis. Nah, jadi kebijakan keamanan siber dirancang untuk melindungi sistem informasi organisasi agar tetap aman dan beroperasi tanpa gangguan. Dengan menjaga keamanan, organisasi dapat memastikan kelangsungan operasi bisnisnya. Oke, jadi menjaga kelangsungan operasional bisnisnya, teman-teman. Oke, soal nomor 1 jawabannya C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Apa langkah pertama dalam proses manajemen risiko TI? A. Menilai kemungkinan terjadinya risiko. B. Mengidentifikasi risiko yang ada. C. Menetapkan kontrol untuk mitigasi. D. Menganalisis dampak risiko. E. Melakukan audit internal. Oke, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Soal nomor 2. Kita lihat jawabannya. Jawabannya B. Mengidentifikasi risiko yang ada. Nah, jadi langkah pertama dalam manajemen risiko TI adalah mengidentifikasi risiko potensial yang dapat mempengaruhi sistem. Setelah risiko teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menilai dan mengelola risiko tersebut. Nah, jadi langkah pertama itu mengidentifikasi ya teman-teman. Oke, jadi soal nomor 2 jawabannya B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Dalam konteks cloud computing, istilah scalability merujuk pada A. Kemampuan untuk menambah atau mengurangi sumber daya sesuai kebutuhan. B. Kecepatan dalam mengakses data dari server. C. Pengelolaan pengguna dalam lingkungan cloud. D. Keamanan data saat berada dalam cloud. E. Pengelolaan backup data secara otomatis. Oke, jadi istilah-istilah dalam IT juga harus dipahami ya teman-teman. Nah, kira-kira apa? Soal nomor 3 jawabannya. Kita lihat. Jawabannya A. Kemampuan untuk menambah atau mengurangi sumber daya sesuai kebutuhan. Jadi scalability itu dalam cloud computing berarti kemampuan sistem untuk menyesuaikan kapasitas sumber daya, bisa menambah atau mengurangi, agar sesuai dengan permintaan yang berubah. Oke. Di soal nomor 3 jawabannya A. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, standar ISO IEC 27001 berfokus pada aspek A. Manajemen risiko TI. B. Manajemen aset TI. C. Manajemen layanan TI. D. Sistem manajemen keamanan informasi. E. Pemulihan bencana TI. Oke, jadi ada standar-standar yang harus teman-teman pahami ya. Oke, nomor 4 kira-kira jawabannya apa? Kita lihat. Jawabannya D. Sistem manajemen keamanan informasi. Jadi ISO IEC 2701 adalah standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi atau Information Security Management System, disingkat ISMS, yang bertujuan untuk melindungi data dalam organisasi dari ancaman keamanan. Oke, jadi jawaban
Soal nomor 4 itu D, teman-teman. Nah, udah kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Pada manajemen layanan TI, apa fungsi utama dari ITIL? Information Technology Infrastructure Library. A. Menetapkan aturan hukum untuk TI. B. Memberikan panduan praktik terbaik untuk pengelolaan layanan TI. C. Mengembangkan perangkat keras dan lunak. D. Mengamankan jaringan dari serangan siber. E. Mengelola kontrak vendor. Oke, kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Oke, kita lihat nomor 5. Jawabannya B. Memberikan panduan praktik terbaik untuk pengelolaan layanan TI. Jadi, ITIL adalah kerangka kerja ya, yang berfokus pada praktik terbaik untuk manajemen layanan TI, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan yang diberikan kepada pengguna. Oke. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada kumpulan soal penata kelola sistem teknologi dan informasi yang udah sesuai sama peraturan yang aku mention di awal tadi. Jadi ada kurang lebih 100 soal dengan jawaban pembahasan yang udah ini ya, udah sesuai sama peraturan Permen PDRB. Nah, jadi teman-teman bakal dapat file PDF seperti ini. Nah, di awal ada penjelasan tentang materi pokok, kemampuan umum dan kemampuan khusus yang bisa teman-teman baca. Dan juga di sini ada total lebih dari puluhan soal ya. Total ada 100 soal yang bisa teman-teman pelajari. Nah, yang tadi kita bahas itu adalah soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Soal nomor 6 dan seterusnya silahkan teman cek link di deskripsi ya teman-teman. Oke, sekian teman-teman. Semoga bisa membantu dan juga bermanfaat. Semoga lancar belajar dan ujiannya nanti. Terima kasih.